Evaluasi sediaan emulsi. Evaluasi organoleptis. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses formulasi. Prinsipnya, menguji bau, rasa, dan warna menggunakan indera. Metode warna, mengamati warna sediaan akhir apakah sesuai dengan pewarnaan yang digunakan. Bau, dibandingkan aroma atau bau sediaan akhir dengan pengaroma yang digunakan. Rasa, dapat diketahui dengan cara membandingkan rasa dan sediaan akhir dengan perasa yang digunakan dengan cara mencoba sampel. Untuk yang kedua ada uji volume terpindahkan. Tujuannya itu untuk mengetahui dan memastikan bahwa volume terpindahkan dari emulsi sama dengan volume yang sudah tertera di etiket pada saat dipindahkan ke wadah lain. Prinsipnya itu mengukur volume sediaan emulsi dari masing-masing botol di gelas ukur. Metodenya dituang ke botol dari tiap botol secara perlahan ke dalam gelas ukur. Untuk menghindari adanya gelombang udara pada waktu penuangan, maka ditunggu hingga kurang lebih 30 menit. Jika sudah dituang, maka dilakukan pengukuran volume tiap wadah. Volume rata-rata tiap wadah sebesar tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume etiket. Untuk yang ketiga juga ada namanya uji penetapan bobot jenis. Bertujuan untuk membandingkan berat jenis sediaan akhir dengan berat jenis emulsi secara teoritis. Prinsipnya ditetapkan dengan menggunakan alat piknometer. Selanjutnya, berat jenis dihitung dengan berat jenis yang telah ditentukan. Metodenya digunakan piknometer bersih, kering, dan telah dikasih untuk menetapkan bobot piknometer kosong dan bobot di dalam piknometer pada suhu 25 derajat Celcius. Zat uji dimasukkan ke dalam piknometer pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu piknometer diatur hingga suhu 25 derajat Celcius dengan sisa zat uji dituang lalu ditimbang. Uji selanjutnya adalah uji homogenitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi partikel atau granul dalam suatu emulsi. Uji ini dilakukan dengan prinsip yaitu secara massal partikel diamati dari sediaan akhir. Sebagian sampel diamati di gelas objek dan dilihat secara visual. Metode yang dilakukan adalah dengan pengambilan sampel dapat dilakukan secara acak pada sediaan yang lebih dikocok, bagian atas, tengah, atau bawah. Sampel diteteskan di gelas objek dan diratakan dengan kaca atau gelas objek lain sehingga terbentuk lapisan tipis. Susunan yang dibentuk diamati secara visual. Uji penetapan pH. Tujuannya untuk mengetahui kadar pH sediaan akhir dengan membandingkan dengan pH sediaan akhir secara teoritis. Prinsipnya diukur dengan pH meter yang telah dibakukan sebagaimana mestinya, sehingga mampu mengukur harga pH sampai 0,02 untuk pH menggunakan elektroda indikator. Metodenya, pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. Sebelumnya pH meter dibakukan terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dengan aquades dan dilap dengan tisu. pH meter dimasukkan ke dalam emulsi yang sudah jadi hingga pH sesuai dengan rentang yang diharapkan. Apabila tidak sesuai, maka harus di-adjust pH dengan menggunakan larutan yang sesuai. Untuk selanjutnya itu ada uji penerapan tipe emulsi. Tujuannya untuk mengetahui tipe emulsi yang dibuat membandingkan tipe emulsi awal pada formulasi dengan sediaan akhir yang terbentuk. Prinsipnya penentuan tipe emulsi dilakukan dengan dua cara, yaitu uji kelarutan zat warna dan uji pengenceran. Metodenya itu yang pertama ada uji kelarutan zat warna. Digunakan zat warna yang larut air seperti metilen blue atau biru brilian CFC. Zat warna diteteskan pada permukaan emulsi. Apabila zat warna berdifusi homogen pada fase eksternal berupa air, maka tipe emulsi adalah oil in water. Jika zat warna tampak sebagai tetesan di fase internal, maka tipe emulsi water in oil.
Hal sebaliknya akan terpadu apabila digunakan zat warna Sudan 3 atau larut lemak. Yang kedua yaitu uji pengenceran, dilakukan dengan mengencerkan emulsi dengan air. Jika emulsi tercampur dengan baik dengan air, maka tipe emulsi adalah oil in water dan sebaliknya. Untuk selanjutnya ada uji viskositas dan aliran. Tujuannya untuk mengetahui viskositas atau kekentalan serta sifat alir dari sediaan emulsi akhir. Prinsipnya, dengan uji viskositas ini dilakukan dengan menggunakan viskometer yang telah dikalibrasi dan dilakukan penetapan harga viskometer. Untuk setiap viskometer, kemudian ditentukan kekentalan cairan uji dengan rumus dan dapat ditentukan sifat air berdasarkan grafik uji viskositas. Metode yang dilakukan adalah dengan cara yang pertama, dilakukan penetapan harga viskometer K dengan mengisi tabung dengan sejumlah tertentu minyak. Yang kedua, garis meniskus cairan diatur dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan cairan atau penghisap. Yang ketiga, buka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan tekanan atmosfer. Yang keempat, dicatat waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah tabung kapiler. Dan yang terakhir, menghitung konstanta viskometer, Kak. Uji evaluasi kejernihan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada zat pengotor yang ikut bercampur dalam sediaan akhir emulsi. Prinsipnya membandingkan kejernihan sediaan akhir dengan air atau pelarut yang digunakan. Metodenya, kejernihan dilihat dengan menggunakan tabung reaksi yang dimasukkan zat uji dan zat padanan yang sesuai cukupnya, yang dibuat segar dengan volume larutan dalam tabung reaksi setinggi tepat 40 mm. Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Untuk selanjutnya itu ada uji metode freeze-thawing. Tujuannya untuk mengetahui ketidakstabilan emulsi yaitu creaming. Prinsipnya membeberkan paparan sesuatu ekstrim pada emulsi selama 10 siklus. Metodenya itu emulsi ditempatkan di dalam gelas ukur dan ditutup kemudian disimpan pada kondisi dipaksakan atau kondisi dipercepat, yaitu pada suhu bergantian 4 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, masing-masing selama 12 jam dengan 10 siklus. Volume creaming yang terbentuk diamati setiap siklus hingga siklus ke-10. Selanjutnya juga ada evaluasi sedia aerosol. Derajat semprotan adalah angka yang menunjukkan jumlah bobot isi aerosol yang disemprotkan dalam satu satuan waktu tertentu, dinyatakan dalam tiap detik. Caranya yang pertama adalah pilih tidak kurang dari 4 wadah, tekan aktuator masing-masing wadah selama 2-3 detik. Timbang seksama wadah masing-masing wadah, celupkan ke dalam penangas air pada suhu 25 derajat Celcius sampai tekanan tetap. Selanjutnya, keluarkan wadah dari penangas air dan keringkan. Selanjutnya, tekan aktuator masing-masing wadah selama 5,0 detik, lalu timbang masing-masing wadah. Masukkan kembali ke dalam penangas air bersuhu tetap dan ulangi percobaan hingga 3 kali untuk masing-masing wadah. Dan yang terakhir, hitung derajat semprotan rata-rata masing-masing wadah dalam gram per detik. Selanjutnya pengujian kebocoran. Yang pertama, pilih 12 wadah, catat tanggal dan waktu, pembulatan sampai setengah jam. Timbang wadah satu persatu, pembulatan sampai miligram, catat bobot sebagai W1, biarkan wadah dalam posisi tegak selama tidak kurang dari 3 hari pada suhu kamar. Yang keempat, timbang kembali wadah satu persatu, catat sebagai W2. Yang kelima, hitung waktu percobaan dan catat waktu sebagai T dalam jam. Yang terakhir, hitung derajat kebocoran atau DKB. Sediaan yang memenuhi syarat
jika DKB rata-rata tiap tahun dari 12 wadah tidak lebih dari 3,5% dan jika tidak satu pun bocor lebih dari 5% per tahun. Jika satu wadah bocor lebih dari 5% per tahun, tetapkan DKB dengan penggunaan 24 wadah lainnya. Pengujian tekanan. Caranya, pilih tidak kurang dari 4 wadah. Lepaskan tutup, celupkan, dan dalam penangas air pada suhu tetap 25 derajat Celcius sampai tekanan tetap. Kemudian keluarkan wadah dari penangas, kocok baik-baik. Lalu lepaskan aktuator dan keringkan. Ukur tekanan dengan memasang alat pengukur tekanan pada tangkai satu. Baca tekanan dalam wadah pada alat pengukur tekanan. Evaluasi sediaan suspensi. Yang pertama itu ada penentuan pH. pH suspensi ditentukan dengan menggunakan pH meter. pH dari fase suspensi juga berkontribusi pada stabilitas dan karakteristik formulasi. pH dari suspensi perlu dicatat dari waktu ke waktu. Yang kedua itu ada viskositas. Viskositas suspensi sangat penting untuk stabilitas dari suspensi. Suspensi memiliki stabilitas fisik yang paling rendah di antara semua dosis bentuk karena sedimentasi dan packing. Viskositas suspensi ditentukan pada kondisi ambien menggunakan viskometer digital block 5, mengambil sampel dalam jumlah yang memadai. Yang ketiga itu volume sedimentasi. Volume sedimentasi ditentukan sebagai fungsi waktu. 50 ml suspensi dipindahkan ke silinder ukur 100 ml dengan diameter 2,5 cm. Volume sedimentasi F ditentukan dengan rumus F sama dengan VU per VO. Dengan VU itu volume sedimentasi dan VO-nya itu adalah volume total suspensi. Untuk yang keempat, itu adalah profil disolusi. Profil disolusi ditentukan sesuai dengan zat aktif yang terkandung dalam suspensi itu. Contohnya, roksitromisin ditentukan menggunakan peralatan dayung USB tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm. Disolusi diuji dalam buffer asam 0,1 NaCl 900 ml pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Volume aliquot adalah ditarik pada menit 10, 20, 30, dan 60 dan disaring melalui membran 0,45 mikrosaring. Untuk 0,2 ml kalium permanganat ditambahkan dan dipanaskan selama 10 min pada 37 derajat Celcius. Kelebihan kalium permanganat dinetralkan dengan asam oksalat. Kecampuran yang dihasilkan 2 ml larutan reagen ditambahkan dan dipanaskan pada 37 derajat Celcius selama 1 menit. Absorbansi larutan yang dihasilkan tadi diukur pada 412 nanometer dengan mengambil reagen kosong. Untuk selanjutnya ada uji mikroba. Dilakukan dengan cara yang pertama media TSA dan media SCA disiapkan dan diautoklav selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu 10 ml sampel ditambahkan ke dalam media dan diaduk rata. Selanjutnya dengan menggunakan mikropipet, 1 ml dari media dipindahkan ke 2 cawan Petri steril. Yang pertama untuk bakteri dan yang lainnya untuk jamur. Selanjutnya 20 ml media TSA dan SCA dituangkan ke dalam piring masing-masing. Selanjutnya pelat kemudian diputar searah jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam. Pelat dibiarkan untuk pemadatan. Selanjutnya pelat TSA diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam dalam posisi terbalik. Dan pelat SCA diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius selama 5 hari dalam posisi tegak. Yang terakhir, koloni yang terbentuk dihitung dan dicatat. Untuk batas mikroba sendiri adalah untuk bakteri itu tidak lebih dari 300 koloni per cawan Petri, sedangkan batas untuk jamur adalah tidak lebih dari 100 koloni per cawan Petri. Evaluasi sediaan larutan. 1. Evaluasi organoleptik.
Untuk memeriksa kesesuaian warna, bau, dan rasa, larutan sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Prinsipnya, pemeriksaan bau, rasa, warna menggunakan panca indera. Penafsiran hasil, warna, bau, dan rasa memenuhi spesifikasi formulasi. 2. Penetapan pH. Alatnya itu pH meter untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsipnya, pengukuran pH cairan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi menggunakan buffer standar. Penafsiran hasil pH sesuai dengan spesifikasi formula sediaan. Untuk selanjutnya, yaitu penetapan bobot jenis. Untuk penetapan bobot jenis itu, untuk menjamin sediaan memiliki bobot jenis untuk spesifikasi produk yang akan dibuat. Prinsipnya, membandingkan bobot zat uji di udara terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Penafsiran hasilnya itu, hitung bobot jenis cairan dengan rumus DT sama dengan W3 min W1 per W2 min W1. DT itu bobot jenis pada suhu T, W1-nya itu bobot piknometer kosong, W2-nya bobot piknometer plus air suling, W3-nya itu bobot piknometer plus cairan. Untuk yang keempat adalah evaluasi kejernihan. Untuk memastikan larutan terbebas dari pengotor. Prinsipnya membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Untuk penafsiran hasil, sesuatu cairan dikatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan bila diamati di bawah kondisi seperti tersebut di atas, atau jika opalesensinya tidak lebih nyata dari suspensi padanan 1. Persyaratan untuk opalesensi nyatakan dalam suspensi padanan 1, 2, dan 3. Yang kelima ada penetapan viskositas. Tujuannya untuk mengetahui harga viskositas suatu sediaan dengan alat bantu viskometer Hopler. Untuk mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur yang tetap. Caranya, isi tabung dengan cairan yang akan diukur viskositasnya. Harap diingat kalau mengisinya jangan sampai penuh. Selanjutnya, masukkan bola yang sesuai. Yang ketiga, cara memilih bolanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik harus digunakan sebuah bola yang menghasilkan T atau waktu tidak kurang dari 30 detik. Yang keempat, tambahkan cairan sampai penuh dan tabung ditutup. Jangan sampai ada gelembung udara. Selanjutnya, pengukuran dilakukan dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk menempuh jarak tertentu melalui cairan tabung. Yang terakhir, hitung bobot cairan jenis dengan menggunakan piknometer. Viskositas cairan dihitung dengan rumus mu sama dengan V rho 1 dikurang rho 2 dikali T. Keterangannya, mu itu viskositas cairan, B itu konstanta bola, rho 1 itu bobot jenis bola, rho 2 bobot jenis cairan, T adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan detik. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.